Jadi begini banget, kalau saya baca dalam Roma 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut mengalir kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, itu fitnah. Itu fitnah. Ini kan yang sesuai yang ada di dalam Alkitab. Iya. Oh, sorry. Tapi penulis yang sama juga mengatakan dalam 1 Timotius 2 nomor 14-15, Adam tidak mewariskan dosa, perempuan itu pun tidak mewariskan dosa. Kontradiksi. Benar, Bang Zuma memang benar. Sesuai 1 Timotius 2 ayat 14 dan ayat 15, Adam dan Hawa tidak mewariskan dosa. Hal ini bertentangan dengan Roma 5 ayat 12 yang menyatakan Adam mewariskan dosa. Agar pemirsa mendapatkan pemahaman yang benar, mari kita dengar pendapat Notebook LM. Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal nyelam ke satu topik yang jujur aja udah memicu perdebatan seru selama berabad-abad. Sumber materi kita kali ini menyoroti satu benturan tajam banget antara doktrin kuno di satu sisi dan logika sehari-hari di sisi lain. Fokusnya, logika dosa asal dan dosa warisan. Yuk, langsung aja kita bedah dan bongkar apa sih sebenarnya inti dari perdebatan ini. Nah, coba kalian pikirin pertanyaan ini. Kalau ada bayi yang baru banget lahir, belum ngelakuin apa-apa, kok bisa dibilang udah bawa dosa? Dari mana datangnya? Pertanyaan ini tuh benar-benar jadi jantung dari materi kita hari ini. Teks sumber yang kita bahas ini nunjukin banget gimana pertanyaan simpel ini langsung bikin gesekan antara dogma agama dan akal sehat kita sehari-hari. Maksudnya, gimana ceritanya seorang bayi yang jelas-jelas belum punya perbuatan apapun, tiba-tiba harus mikul beban sebuah kesalahan. Ketegangan inilah yang bakal kita urai bareng-bareng. Oke. Kita masuk ke bagian 1, pemicu teologis. Jadi, perdebatan yang dibahas di sumber kita ini nggak muncul gitu aja dari ruang hampa ya. Sebenarnya ada pemicu spesifiknya. Sumber materi kita memetakan dua teks kuno yang sering banget dibenturkan karena cara interpretasinya yang bertolak belakang. Di satu sisi ada pemahaman dari surat Roma 5, 12. Ini sering banget dipahami sebagai dasar kalau dosa dan maut itu masuk ke semua umat manusia secara universal lewat satu orang, yaitu Adam. Tapi di sisi lain, perdebatan ini juga nyorotin surat 1 Timotius 2, 14-15. Di situ memang ngebahas pelanggaran Adam dan Hawa, tapi, dan ini kritis banget menurut sumber kita, nggak ada penjelasan eksplisit kalau dosa itu otomatis diwariskan ke bayi. Nah, kontradiksi inilah yang jadi sorotan utama. Satu pihak mengklaim semua manusia otomatis berdosa, sementara pihak lain melihat kalau teksnya malah diem aja soal pewarisan kesalahan tersebut. Lanjut ke bagian 2, dilema akal sehat. Di titik ini, fokus narasinya mulai geser nih. Dari yang tadinya cuma adu ayat, jadi pertarungan logika. Teks kita ngajak kita mikir pakai intuisi sehari-hari soal konsep keadilan. Mereka pakai analogi yang membumi banget. Bayangin kalau ada seorang ayah berbuat kriminal, anaknya kan nggak mungkin otomatis dicap sebagai penjahat sejak dia lahir kan? Nggak masuk akal. Lewat analogi ini, konsep teologi yang tadinya abstrak banget, tiba-tiba jadi gampang kita pahami. Argumen logis dari teks ini simple. Intuisi keadilan manusia itu nolak mentah-mentah ide bahwa seseorang dihukum buat perbuatan orang lain di masa lalu. Coba deh kita bedah lebih jauh. Dalam hampir semua tradisi moral dan cara kita mikir sehari-hari, yang namanya tanggung jawab atau kesalahan itu butuh 3 syarat utama: kesadaran, niat, dan tindakan pribadi. Jadi, buat dibilang bersalah, seseorang itu harus sadar, punya niat, dan ngelakuin tindakannya sendiri. Terus pertanyaannya balik lagi, emangnya bayi yang baru lahir punya 3 hal ini? Secara logika, ya jelas enggak. Makanya sumber kita nyatat kalau secara intuitif, banyak orang ngerasa konsep manusia lahir udah berdosa, itu bukan cuma susah dipahami, tapi juga kerasa kurang adil. Nah, ketegangan ini bawa kita ke bagian 3, perbedaan semantik. Ternyata perdebatan panas ini bisa jadi cuma karena benturan definisi dari satu kata aja. Dan kata itu adalah dosa. Kalau kita pakai kacamata logika dan akal sehat sehari-hari, dosa itu didefinisikan sebagai sebuah tindakan sadar, kesalahan pribadi, atau pilihan yang dibuat sama si individu. Poin pentingnya di sini, dengan definisi ini, rasa bersalah itu bakal selalu ngikutin si pelaku. Kalau nggak ada perbuatan atau pilihan yang salah, ya kayak kasus bayi tadi, berarti nggak bisa disebut berdosa dong. Kesalahan itu baru bisa ada setelah adanya sebuah tindakan.
Tapi tunggu dulu, dari kubu teolog mereka punya respons dengan mendefinisikan dosa ini pakai cara yang beda banget. Buat mereka, dosa asal itu bukan berarti si bayi secara harfiah mewarisi catatan kriminal Adam. Nggak gitu, dosa di sini didefinisikan sebagai sebuah kondisi. Jadi, manusia terlahir dalam kondisi yang udah jatuh, fana, lemah, dan rentan karena terpisah dari Tuhan. Kelihatan kan letak perdebatannya? Yang satu nganggap dosa itu kata kerja alias perbuatan, sementara yang satu lagi nganggap dosa itu kata benda alias kondisi rohani. Gara-gara bahasa kita sering nyampur adukin dua hal ini, perdebatan logis ini nggak kelar-kelar sampai sekarang. Oke, sekarang kita masuk ke tahap akhir pembahasannya, yaitu bagian 4, bukti dari teks kuno. Setelah muter-muter di urusan logika dan semantik teks sumber, kita balik lagi ngecek bukti-buktinya. Spesifiknya, mereka nyari ada atau justru nggak adanya doktrin ini di teks-teks yang paling awal. Dan ada satu kontras yang lumayan bikin kaget soal prioritas di kitab Kejadian. Bayangin aja, buat satu kasus pembunuhan di keluarga Kain, Tuhan sampai membahasnya detail banget di 11 ayat. Tapi, untuk masalah teologis yang katanya semasif dosa asal, tahu nggak ada berapa ayat yang ngebahas itu secara eksplisit di kitab yang sama? 0. Betul banget 0 ayat. Teks kita pakai fakta ini buat nanya balik. Kalau dosa asal tuh emang fondasi dari kejatuhan manusia, kok bisa nggak ada satupun firman yang jelasin itu dari awal mula sejarah manusia? Ini semua bermuara pada satu kutipan yang benar-benar tajam dari sumber kita. Kalau dosa asal memang ada, mengapa tidak ada nabi yang mengajarkan? Bahkan Yesus pun tidak tahu menau adanya dosa asal. Penulis sumber ini secara strategis pakai kebisuan nabi-nabi awal buat ngebangun argumen utamanya. Jadi, dari perspektif analisis ini, absennya konsep dosa asal di teks-teks kuno justru jadi bukti kalau doktrin ini sebenarnya bukan ketetapan dari awal, melainkan murni hasil interpretasi manusia yang baru muncul belakangan. Dan akhirnya, sesi ini ninggalin kita sama satu pertanyaan yang benar-benar krusial. Sebenarnya, apakah dosa itu sebuah tindakan yang kita lakuin, atau sebuah kondisi bawaan sejak kita lahir? Penjelajahan kita dari materi hari ini nunjukin kalau jawabannya itu 100% bergantung dari kacamata mana yang kalian pakai. Apakah pakai kacamata logika akal sehat yang saklek, atau pakai kacamata teologi yang mendefinisikan ulang makna kondisi manusia? Perdebatan ini benar-benar maksa kita buat mikir, di mana sih letak batas antara interpretasi manusia dan apa yang benar-benar tertulis murni? Menarik banget buat dipikirin kan? Makasih ya udah ngikutin sesi bedah materi ini sampai akhir, dan sampai jumpa di analisis kita selanjutnya.